Iya, nama saya Yanto Yahudi. Saya asal Kabupaten Yahukimo, distrik Pronggoli. Dan saya harap mungkin pemerintah Yahukimo kalau bila sempat lihat video ini, tolong menata anak-anak muda Yahukimo yang mempunyai potensi, entah itu bidang mekanik, bidang apa saja, komputer, banyak sekali anak muda Papua yang terlebih khusus lagi yang bagian Yahukimo itu banyak anak-anak yang punya keahlian, punya skill. Hanya saja pemerintah itu kurang menata, kurang tanya, tidak pernah tanya, tidak pernah mencari tahu siapa-siapa yang punya potensi. Karena begitu jadi terlihat gelap, seakan tidak ada yang punya skill, seakan orang-orang mau berkeliaran hal yang tidak, karena pemerintah sendiri tidak mau turun tangan, tidak mau mencari tahu, tidak mau menata orang-orang punya skill. Dan ya mungkin saya rasa pemerintah aku lebih ini lagi untuk menata orang-orang punya skill, sehingga mereka juga bisa mendapatkan ruang atau semacam lapangan pekerjaan, bisa membuka usaha-usaha kecil begini, sehingga mengurangi angka pengangguran, mungkin seperti itu. Halo kamu semua, balik lagi bersama saya Siapa di channel saya Siapa. Dan sekarang saya berada di depan kandang babi. Babinya tidak mandi, guys. Jadi nama saya Siapa. Dan everybody, perkenalkan juga nama saya Dontol. Apa nama terlalu sensitif sekali, men. Memang kok dari lahir tuh orang tua tidak kasih nama aku Michael kah, Alvin kah, Wani kah, Husel kah. Nama-nama gaul ada, tapi Dontol itu orang kalau dari jauh dengar tuh bahaya. Itu bisa salah dengar itu. Bro, cara pandang kau terlalu kriminal. Manusia radikal. Terus Dontol itu artinya apa? Harusnya kau harus tanya dulu apa artinya Dontol. Kau ada artinya Dontol, artinya don, jangan, pakai bahasa Inggris. Tolol. Kalau diselut keseluruhannya, jangan tolol menilai sesuatu hanya dari sampulnya saja. Guys, jadi itu hanya sekedar hiburan saja. Dan kali ini saya mau ke kakak laki-laki di bengkel. Dia ada kerja motor satu. Dan tujuan saya ke sini hari ini saya mau interogasi dia. Tapi interogasi itu polisi dong punya, interogasi versi YouTube lah, tanya-tanya bagaimana pengalaman kakak. Mungkin kakak punya istri ada berapa, 4. Terus sekarang sisa berapa, sisa 4. Terus pokoknya intinya tanya-tanya begitu. Jadi kita akan tanya langsung ke kakak dia, bagaimana dapat perjuangannya dalam menempuh karir di bidang otomotif itu. Kita langsung tanya ke dia. Dan seperti apa, kita langsung gas. Karena kalau tidak ada gas, rem. Tidak menunggu lama-lama, karena menunggu itu membosankan. Tiba-tiba saya sudah berada di bengkel Papua Bisa, guys. Dan sini saya sudah di bengkel.
Pemandangan bengkel di pagi hari ini seperti ini guys. Dan ini dia, kita langsung menyapa ke kakak laki-laki dia. Selamat pagi Kaks. Pagi. Guys ini, jadi hari ini kakak dia akan kerja motor ini guys. Kaks, izin saya tadi pagi datang. Saya tadi pagi datang ke sini tujuannya mau interogasi kakak, tidak apa-apa Kaks? Interogasi? Ada grup siapa? Bukan Kaks, maksudnya tanya-tanya begitu, macam pengalaman lah kakak perjuangan dalam mendalami ilmu mekanik ini seperti apa? Tanya-tanya lah istilahnya. Oh, perjalanan. Iya, perjalanan. Awalnya seperti apa sampai bisa jadi mekanik? Iya, begitu. Bukan interogasi. Pas ya lain. Ya teman-teman, baik. Pertama kalinya saya mengenal orang tua angkat saya, dia berasal dari Kendari. Kendarinya itu di Unaha. Mungkin teman-teman yang tahu Unaha itu di mana, pasti di situlah. Unaha di Permandian, pokoknya lokasinya di situ, Kendari. Dan saya pertama kali kenalan sama dia, dari awalnya tuh saya tidak tahu tentang mesin itu seperti apa. Itu saya memang sama sekali bodoh dengan mesin. Karburator kecil ini saja tuh posisinya di mana gitu, awam lah. Pokoknya saya tuh bisa dikatakan awam 100%. Dan setelah itu saya mengenal dia dan dia menyuruh saya tinggal bersama. Waktu itu saya hanya disuruh dorong-dorong motor dari belakang rumah ke depan bengkel. Habis itu sorenya lagi dorong masuk. Ya mungkin pekerjaan sehari-hari saya waktu itu hanya dorong-dorong motor. Dan dari situ saya pikir lagi, haruskah saya harus setiap kali begini dorong-dorong motor saja, atau saya bisa jadi mekanik atau tidak begitu? Itu pertanyaan dalam diri saya teman-teman. Jadi setelah itu saya sabar dan selalu saya ikuti apa yang dibicarakan, apa yang diperintahkan oleh saya punya orang tua angkat dulu. Dan waktu itu saya dikasih motor, pergi ke sekolah dikasih motor. Per hari uang jajannya itu 20.000 teman-teman. Dan saya waktu tinggal di situ sekitar 5 tahun tinggal bersama bapak dia. 5 tahun lebih saya tinggal di situ, dan paling saya mengerti tentang mesin itu baru 2 tahun. 3 tahunnya itu saya masih kerja cungkil-cungkil ban, pokoknya yang luar-luar mesin. Saya belum paham yang dalam mesin. Jadi semuanya itu tidak ada yang tidak bisa. Kalau ada keinginan, fokus, terus tidak mengeluh dengan hal-hal lain, tetap rasa ingin tahu terlalu tinggi, pasti bisa. Dan itu saya sendiri sudah buktikan. Jadi teman-teman yang lain jangan patah semangat mau belajar sesuatu itu, jangan pikir dari gajinya dulu. Kok ingat dia ilmunya seperti apa, kok mendalami dulu. Karena saya sudah buktikan, saya juga pernah rasa seperti begitu. Jadi sesuai dengan pengalaman saya bisa bagikan ke teman-teman.
Ya, jadi setelah saya tinggal 5 tahun di bengkel, dan waktu itu juga saya sedang SMA. SMA-nya di Wamena, dan saya tamat tahun 2018. Cuman saya belum terlalu paham dengan mesin, akhirnya 1 tahun saya memilih nganggur dulu. Jadi saya perdalam tentang mesin. Sudah habis itu ya saya bergegas berangkat ke Jayapura untuk mendaftarkan kuliah. Mungkin setelah di Jayapura barulah sambil kuliah saya kembangkan saya punya skill yang saya pernah belajar bersama saya punya orang tua dulu. Jadi saya tidak hanya kuliah, tidak hanya tinggal-tinggal. Saya kembangkan apa yang saya tahu di sana, kembangkan di sini, sehingga itu membantu saya untuk lebih mendalami lagi begitu. Tidak hanya tahu, tidak hanya tinggalkan begitu saja, tapi saya lebih kembangkan, lebih responsif lagi buat mengingat apa itu mesin, seperti apa, topnya bagaimana, mesin-mesin barunya tuh cara kerjanya seperti apa. Itu saya belajar sendiri waktu saya kembali ke Jayapura sambil kuliah. Saya kerjakan motor itu, orang-orang akan menghubungi saya dan saya akan jalan ke rumah, dan motor itu saya bongkar di halaman rumahnya atau di mana saja keberadaan motor itu. Ya, mungkin sebelum saya membuka bengkel sini, awalnya saya kerja begitu sekitar 3 tahunan, teman-teman. Di Jayapura ini saya keliling hampir seluruh kota Jayapura, saya keliling. Bagian Lere juga pernah saya naik kerja motor, di atas sekitar 18 biji motor, teman-teman. 18 biji motor saya kerja di Lere. Kalau bagian Arso ada sekitar 8 biji. Kalau bagian Jayapura kota sini saya sudah susah hitung lagi karena itu terlalu banyak. Dalam 3 tahun itu terlalu banyak motor yang saya kerja. Itu sambil saya kuliah. Guys, tadi tuh oli tidak naik, tapi sekarang ini sudah naik luar biasa guys. Jadi ini belum pasang knalpot, jadi ada bunyinya agak sedikit kasar. Nanti sebentar kita akan pasang knalpot, baru kita akan uji bunyinya seperti apa guys. Ya guys, kalau kerja mesin begini tuh sebelum dipasang semua ditutup, tutup kopnya itu harus dicek olinya naik atau tidak guys. Karena nanti kalau kita pasang dulu, kita tidak tahu mesin hidup tapi olinya tidak naik di area head. Karena kalau olinya tidak naik, biasanya itu habis servis itu ada yang ngumpat apa. Jadi harus dicek kayak begini. Jadi kalau pastikan olinya sudah naik lancar ya aman. Kalau tidak naik, mesti harus dibongkar guys. Itu ada yang kesumbat atau tidak, bisa kerusakan pada pompanya juga jadi terjadi. Jadi untuk teman-teman pemula mungkin seperti itu. Ya, jadi awalnya itu saya memang sebagai mekanik yang baru menyesuaikan. Terus ya mungkin bisa dibilang kalau kita anak Papua itu yang mekanik paling jarang. Saya sendiri pun jarang lihat. Mungkin ada teman-teman dari Paniai, mungkin saya ada sempat lihat di channel. Ya kalau kita bagian Yahukimo tuh mungkin saya rasa belum ada yang nampak. Dan saya juga masih mentalnya masih kurang bagus untuk bagaimana mau buka di pinggir jalan, apalagi ini kota besar. Tapi setelah ya saya sudah mulai paham, sudah mulai bisa mandiri tentang mesin, saya bisa bongkar, sudah untuk memberanikan saya untuk bisa buka begitu, meyakinkan saya untuk harus buka sendiri. Dan
ya sampai saat ini saya untuk alat-alat bengkel sedikit demi sedikit saya sudah bisa lengkapi. Dan ya sebagian, mungkin ada sebagian juga yang membantu saya dalam mempersiapkan dia punya alat-alat. Terus ada kakak laki-laki yang baik hati yang memberikan tempat ini sehingga saya bisa buka di sini. Dan tentunya ke depan masih banyak alat-alat yang harus saya usahakan teman-teman, karena bengkel di pinggir jalan itu alat seadanya itu kurang cukup, kecuali itu untuk bongkar-bongkar sendiri di rumah ya mungkin bisa, tapi kalau untuk pinggir jalan memang saya kurang percaya kalau alatnya hanya sebatas ini. Jadi untuk ke depan saya akan lebih rinci lagi menata alat-alat yang bisa didatangkan untuk membantu pekerjaan. Ya mungkin sampai sekarang ya puji Tuhan sudah lumayan, motor-motor yang beberapa motor masuk saya bisa selesaikan dengan baik. Dan saya siap jaga kepercayaan dari teman-teman dari luar mendatang ke sini. Terus teman-teman juga puas, saya juga puas, seperti begitu. Lagi. Ya baik, dan untuk mengajukan bantuan ke pemerintah begitu, itu saya pernah ajukan satu kali di pemerintah Kota Jayapura sini alias wali kota, dan surat itu pernah saya masukkan ke sana. Dan ya puji Tuhan sudah bisa jawab, dan sekarang saya bisa beli alat-alat yang seperti impact, seperti mesin las, gurinda, dan juga bangunan yang saya sambung depan. Terus ada beberapa kunci yang saya beli itu hasil daripada apa yang saya membuat proposal yang sudah masukkan ke pemerintah. Dan ya puji Tuhan mereka bisa jawab, dan saya sangat menghargai pemerintah Kota Jayapura, wali kota dan dinas sosial. Sangat terima kasih banyak sekali karena bisa mendengarkan apa keluhan saya, apa yang saya buat dalam proposal, semua bisa mempercayai itu dan bisa memberikan bantuan sehingga bengkel ini sudah semakin maju. Terima kasih banyak buat pemerintah Kota Jayapura, yang terlebih khusus lagi dinas sosial. Hormat. Ya mungkin pesan atau harapan saya buat teman-teman Papua yang lain, entah itu pokoknya wilayah Papua saja, dari Sorong sampai Samarai atau dari Sorong sampai Merauke lah. Itu saya harap teman-teman jangan
membuang-buang waktu atau membuang-buang masa muda dengan hal yang tidak karena memulai sesuatu tuh tidak harus tunggu tua dulu, teman. Itu sangat susah nanti. Kalau usia-usia sekarang manfaatkan dengan skill-skill, kau kembangkan satu skill itu dengan penuh sampai kau mahir di situ, sampai kau sukses dengan skill itu, pasti untuk membantu Anda. Terus Anda juga membantu pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran begitu. Kalau kamu membuat hal-hal yang tidak ikut ramai dan lain sebagainya, nanti susah, nanti angka pengangguran semakin banyak, terus kemiskinan semakin meningkat, jadi susah. Nanti kita jadi seperti liar begitu. Mungkin itu harapan saya, dan teman-teman Papua lainnya jangan patah semangat. Ada skill, ada kursus di mana ada pekerjaan, sekecil apapun tuh pekerjaan, hargai dan mendalami itu dengan iman yang besar, rasa tahu yang besar, sehingga itu bisa membantu Anda untuk membuka lapangan pekerjaan buat membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran.